Shalom Sobat Ekspos semua, bersama saya Simpson Ola dan rekan saya Daniel Aditya Dan saya Feby. Pada kesempatan kali ini kita akan mengekspos Injil Yohanes. Untuk itu kita sudah mengundang seorang narasumber yang akan membantu kita dalam mengekspos Injil Yohanes tersebut. Kalau begitu Bang Simpson, kita serahkan saja kepada rekan Christian yang saat ini berada di lapangan bersama narasumber kita. Silakan Christian. Shalom Sobat Expo semua. Saat ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi dengan salah satu narasumber kita yang akan membantu kita memahami lebih dalam lagi tentang Injil Yohanes, terlebih khusus Injil Yohanes yang pasal yang pertama. Jadi narasumber kita ini cukup ahli di bidang ini. Diharapkan narasumber kita ini bisa menolong kita untuk memahami lebih dalam lagi tentang Injil Yohanes. Ya, ini bapaknya sudah menunggu, kita akan jemput. Oke, ini dia, kita sambut ya. Mari Pak. Selamat pagi Pak. Pagi guys. Gimana kabarnya Pak? Baik, Pak? baik. Baik. Mungkin disapa dulu kali Pak, Sobat Exposnya. Sobat Expos kalian, Selamat pagi, Selamat Sobat pagi. Expos. Apa kabar? tentu teman-teman sudah kenal semua ya. Ini adalah Pak Nimrod Faot. Saat ini kita mau minta bantuan Bapak nih Pak. Kita Apa ini? mau membahas tentang Injil Yohanes. Kenapa Injil Yohanes? Injil Yohanes. Jadi langsung aja ke materi kita Pak ya. Jadi kami punya beberapa pertanyaan nih Pak yang berkaitan dengan Injil Yohanes. Nah, kenapa ya Injil Yohanes itu bisa dibilang berbeda dengan Injil-Injil yang lain? Seperti itu. Injil lain itu maksudnya Injil ya. sinoptik ya? Betul Pak. Atau Injil sinoptis ya? Ya memang kalau kita teliti keempat Injil itu memang jelas ada perbedaan. Perbedaan antara Injil Yohanes dengan tiga Injil lain yang disebut Injil sinoptis atau Injil sinoptik. Kata sinoptis itu adalah kata jadian dalam bahasa Yunani, yaitu dari kata sin, artinya bersama, dan optanomai itu artinya melihat. Oke Pak. Jadi sinoptis itu artinya melihat bersama. Nah, yang dimaksud melihat bersama adalah bahwa penulis Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas itu melihat Yesus dari sudut pandang yang sama. Melihat Yesus dari sudut pandang yang sama. Sementara Injil Yohanes melihatnya dari sudut pandang yang lain. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang perbedaan Injil Yohanes dan Injil-Injil sinoptis itu harus dipahami bahwa perbedaan yang dimaksud itu bukan perbedaan dalam arti kontradiktif atau bertentangan, melainkan perbedaan yang saling melengkapi, memberitakan Yesus secara utuh. Perbedaan yang saling melengkapi. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau bicara tentang perbedaan ya. Oke Pak. Nah, perbedaan itu antara Yohanes dan Injil sinoptis itu berpusat pada Kristus. Atau boleh kita sebut sebagai perbedaan kristologis. Ini sangat wajar karena Yesus adalah tokoh utama satu-satunya yang dibahas dalam Alkitab, baik dalam nubuatan Perjanjian Lama maupun penggenapannya dalam Perjanjian Baru. Jadi sangat wajar bahwa perbedaan itu berpusat pada tokoh sentral dalam teologi Kristen. Nah, kita mau lihat dulu perbedaan apa saja itu.
Pertama adalah perbedaan bersangkut paut dengan Kristus, dalam arti begini, bahwa Injil-Injil sinoptis itu membahas misalnya kelahiran, pembaptisan, lalu pencobaan, lalu kenaikan ke sorga, dan cara mengajar Yesus dengan menggunakan perumpamaan. Lihat Injil-Injil sinoptis itu, Yesus selalu mengajar di depan orang banyak dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Pengajaran dan perumpamaan-perumpamaan ya, Pak, ya? Itu semacam sastra yang digunakan Yesus untuk mengajar. Sementara Injil Yohanes bicara tentang pengajaran Yesus itu dalam bentuk yang relatif panjang. Namun sifatnya itu argumentatif atau bersifat apologetis tentang pengajaran-pengajaran Yesus itu. Nah, lalu kemudian kalau Injil sinoptis itu Yesus bicara di depan orang banyak, maka Injil Yohanes itu lebih menekankan percakapan-percakapan pribadi. Kita ambil contoh, misalnya dalam Yohanes pasal 1 itu Yesus bicara dengan Andreas, bicara dengan Filipus, bicara dengan Nathanael. Kemudian di pasal 3 Yesus bicara dengan Nikodemus ya, Pak, ya? Nikodemus sebagai seorang Farisi yang datang pada Yesus pada malam hari. Nah, kemudian juga yang sangat terkenal adalah Yohanes menampilkan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Dalam dengan perempuan Samaria itu. Nah, itu bersangkut paut dengan pengajaran Yesus. Lalu yang berikut adalah bersangkut paut dengan pelayanan Yesus. Bahwa Injil Yohanes itu menempatkan pelayanan Yesus itu berpusat di Yerusalem dan di Yudea. Kadang-kadang Yesus pergi ke Galilea. Sebaliknya Injil sinoptis itu menempatkan pusat pelayanan Yesus itu di Galilea. Itu perbedaan bersangkut paut dengan tempat pelayanan. Jadi itu. Nah, yang berikut adalah bersangkut paut dengan pernyataan Yesus tentang dirinya. Kalau memperhatikan Injil Yohanes itu, Yesus membuat pernyataan-pernyataan tentang dirinya yang menunjuk kepada kealahannya. Kita ambil contoh misalnya dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Kemudian di Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus bicara tentang dirinya sebagai terang dunia. Akulah terang dunia. Lalu kemudian di pasal 10, Yohanes pasal 10, Yesus bicara tentang dirinya sebagai pintu. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah pokok anggur yang benar dalam pasal yang ke-15. Nah, tapi juga Yohanes bicara secara khusus tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dan juga dalam penginjilan. Itu Yohanes membahasnya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 dan pasal yang ke-16. Nah, yang berikut adalah bahwa Injil Yohanes itu berbicara tentang pelayanan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kalau menurut Injil Yohanes itu bahwa Yesus dan Yohanes Pembaptis itu melayani pada waktu yang bersamaan. Nah, itu Yohanes mungkin yang jadi pertanyaan kita selanjutnya, Pak, ya. Itu tentang apa? Iya. Tentang
Yohanes Tentang Pembaptis. ya. Ya, tapi ini masalah pelayanannya dulu. Oh, oke Pak. Masalah Ah. pelayanannya Pak ya. Siap. Nah, yang berikut adalah sedangkan para penulis Injil sinoptis itu mengatakan bahwa Yesus baru melayani di Galilea setelah Yohanes Pembaptis dipenjarakan. Oh, iya. Jadi itu perbedaannya. Yohanes bilang pelayanannya bersamaan, sedangkan Injil sinoptis mengatakan bahwa pelayanannya itu setelah Yohanes dipenjarakan. Oke. Nah, perbedaan berikut yang sangat prinsip adalah bersangkut paut dengan penyaliban. Menurut Injil Yohanes, Yesus itu disalibkan sehari sebelum Paskah. Sementara para penulis sinoptis itu mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan pada hari Paskah. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Itu perbedaan-perbedaan ya. yang tentunya saling melengkapi ya Pak ya. Saling melengkapi. Bukan dalam arti kontradiktif ya Pak. Betul. Bukan dalam arti itu, melainkan dalam arti saling melengkapi. Karena prinsipnya bahwa Alkitab sebagai Alkitab yang adalah firman Allah yang diilhamkan itu harmonis. Walaupun penulisnya berbeda-beda, zaman berbeda, konteks berbeda, tetapi pemberitaan tentang Yesus itu harmonis. Ya, tidak ada kontradiktif. Nah, satu hal lagi yang ditekankan dalam Injil Yohanes adalah tentang hidup kekal. Hidup kekal di dalam Yesus melalui iman kepadanya atau percaya kepadanya. Misalnya Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal itu, atau ayat yang ke-36, atau misalnya Injil Yohanes pasal 5 ayat 24-25, bahwa kalau orang percaya Yesus pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Jadi itu salah satu keunikan dari Injil Yohanes yang tidak ditekankan pada Injil sinoptis itu. Lalu juga ia mengkontraskan antara terang dan gelap. Ya, misalnya Yohanes 1 ayat 5, Yohanes 8 ayat 12, dan 1 Yohanes 1 ayat 5 juga sebagai tulisan Yohanes juga menekankan itu. Nah, Yohanes punya dua kata favorit atau barangkali kata emas lah, yaitu kata aletheia atau kebenaran dan aletinos atau benar. Ini dua kata yang terus menerus digunakan oleh Yohanes seperti itu. Nah, hal lain kenapa perbedaan itu terjadi, Chris? Ini bersangkut paut dengan penulisan Injil Yohanes. Kalau kita perhatikan, Injil Yohanes itu ditulis tahun 100 Masehi. Nah, tempat penulisannya itu di kota Efesus. Nah, ini sangat mempengaruhi. Bicara kota Efesus, saya kunjungi Efesus itu pada Februari 2014, tinggal puing-puingnya. Nah, tinggal puing-puing Pak ya? Sekarang tinggal puing-puing. Dulu disebut Asia Kecil, itu sekarang itu terdapat di Turki bagian barat. Jadi 7 jemaat yang disebut dalam Wahyu pasal 2 dan 3 itu sekarang tinggal puing. Nah, Yohanes menulis Injil Yohanes itu di kota Efesus yang pada waktu itu merupakan salah satu basis Yunani. Berarti Yohanes itu menulis dalam konteks Yunani. Yohanes menulis dalam konteks Yunani. Ya, ini kenapa? Ini juga berkaitan dengan perkembangan kekristenan. Bahwa ketika Yohanes menulis itu, kekristenan itu sudah melewati batas sosial budaya Yahudi masuk ke wilayah Yunani atau Helenis. Nah, itu beda dengan Injil-Injil sinoptis itu.
kalau kita ambil contoh misalnya Injil Sinoptis itu, ketika kita buka Injil Matius misalnya, pertama kita jumpa apa? Ada silsilah di situ. Silsilah di situ. Silsilah itu silsilah tentang Yesus dalam konteks orang Yahudi. Misalnya Yesus adalah anak Abraham, Yesus adalah anak Daud. Nah, ini tidak difahami oleh orang-orang yang berlatar belakang Yunani. Karena itu maka Yohanes menulis dalam konteks Yunani dengan berusaha untuk memberitakan Yesus sedemikian dalam konteks Yunani, sehingga orang Yunani memahami Yesus dalam konteks mereka. Namun bukan berarti bahwa Yesus yang diberitakan oleh Yohanes itu adalah Yesus yang dalam persepsi atau pemikiran orang Yunani, melainkan Yohanes berusaha memberitakan Yesus anak Allah yang datang dari surga untuk menyelamatkan semua orang, termasuk orang-orang Yunani. Nah, begitu, Chris. Oke, Pak. Itu perbedaan-perbedaan yang itu tentu saling melengkapi dan tidak dalam arti kontradiktif. Betul. Nah, di pasal pertama ini yang jadi pertanyaan kami juga, Pak. Di pasal pertama itu kan satu perikop itu dari ayat 1 sampai ayat 18 itu membahas tentang firman yang menjadi manusia. Fokusnya adalah firman yang menjadi manusia. Nah, yang jadi pertanyaan kami, kenapa di ayat yang ke-6 atau ayat ke-6 sampai ke-8 itu muncul satu pribadi yang namanya Yohanes Pembaptis, Pak? Kenapa muncul dia? Padahal perikop itu kan membahas tentang firman yang menjadi manusia. Kenapa muncul pribadi lain gitu, Pak? Oke. Nah, lihat ya, Yohanes mulai Injilnya itu dengan bicara tentang keilahian Yesus atau pra eksistensi Yesus. Nah, kemudian tiba-tiba seperti Chris katakan tadi itu, kok muncul Yohanes Pembaptis sedangkan di Injil lain itu Yohanes Pembaptis itu diceritakan di bagian yang berbeda gitu, Pak. Betul. Nah, begini Chris, kalau kita hanya lihat pasal Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 sebagai mukadimah Injil Yohanes, barangkali muncul pertanyaan itu betul, kok seperti penjelasannya itu seperti narasi Yohanes itu kok terputus dengan menampilkan sosok Yohanes Pembaptis. Nah, tapi kalau kita menyoroti itu dari nubuatan perjanjian lama, ini sangat tepat, Chris. Penampilan Yohanes Pembaptis di ayat 6 sampai 8 itu sangat tepat. Nah, ini penampilan Yohanes ini, Pembaptis ini harus dipahami dalam konteks nubuatan Yesaya, dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Bisa nggak ini dibaca ini? Bisa. Coba itu Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Iya, sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Jadi Yesaya menubuatkan seorang perintis jalan yang mempersiapkan jalan, mempersiapkan manusia, mempersiapkan orang berdosa untuk menyambut kedatangan Yesus. Nah, dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 17, Matius menjelaskan bahwa nubuatan Yesaya itu menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Jadi kalau dilihat situ, kembali lagi ke Yohanes pasal 1 itu, bahwa ketika Yohanes menjelaskan tentang pra-eksistensi Yesus, yang kemudian ia datang kepada milik kepunyaannya itu,
muncullah Yohanes Pembaptis untuk menjelaskan bahwa seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya itu, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan, merintis jalan bagi kedatangan Yesus, supaya semua orang siap untuk menanti. Itu sebabnya kalau dibandingkan dengan Galatia pasal yang keempat ayat yang keempat, bisa dibaca Galatia pasal keempat ayat yang keempat. Galatia Pasal yang keempat ayat yang keempat. Galatia 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Setelah genap waktunya. Jadi Yesus lahir itu genap waktunya. Oke. Lalu kemudian dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 juga begitu. Markus menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan mendahului kedatangan Mesias. Jadi artinya apa yang ditulis di situ yang kita anggap memutuskan narasi Yohanes itu tidak begitu. Justru itu menunjukkan bahwa Alkitab ini benar-benar adalah firman Allah. Yesaya bernubuat ratusan tahun sebelumnya dan ratusan tahun kemudian digenapi persis seperti nubuatan itu. Jadi artinya kalau lihat tulisan Yohanes justru didukung oleh para penulis sinoptis. Matius bicara tentang kedatangan Yohanes Pembaptis, begitu juga dengan penulis Injil Markus. Jadi artinya perbedaan mereka saling melengkapi. Lagi-lagi ke situ Pak ya. Lagi-lagi perbedaan yang saling melengkapi. Klop itu perbedaan itu. Jadi perbedaan yang saling melengkapi. Perbedaan yang harmonis kalau boleh dikatakan begitu. Jadi seperti itu mengenai penampilan dari Yohanes Pembaptis dalam mukadimah Injil Yohanes. Seperti itu, Chris. Oke, Pak. Dan ini pertanyaan kami yang terakhir mungkin, Pak ya. Menarik buat kami. Apa sih, Pak, makna penting dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12? Oh, gitu. Yang dia bilang, kita baca aja kali, Pak ya. Nah, coba aja dibaca aja dulu biar lebih enak. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 itu, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, itu arti penting dari ayat itu apa sih Pak? Kalau menurut kami itu kayak semacam ya hal penting banget itu. Jadi siapa yang percaya akan diberinya kuasa gitu. Iya. Jadi justru di situ begini. Kan ayat 12 harus dibaca dengan ayat sebelumnya. Ayat 10, ayat 11 ya. Ayat 10, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu tidak menerima dia. Dengan kata lain, tidak semua orang menerima Yesus. Ayat 12 Yohanes katakan, tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang percaya dan menerimanya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Artinya begini sebetulnya. Dua kata kunci di ayat ini. Satu kata percaya, yang kedua kata menerima. Percaya itu menyangkut konsep. Percaya itu menyangkut doktrin, menyangkut teologi, menyangkut rasio. Tetapi menerima itu menyangkut hati, menyangkut kehendak, menyangkut kemauan atau menyangkut keputusan. Artinya bahwa betul keselamatan itu disediakan oleh Allah. Keselamatan itu datang dari Allah, tapi manusia punya tanggung jawab. Dan di sini anugerah tidak pernah mengurangi setitik pun dari tanggung jawab orang berdosa untuk percaya dan menyambut Yesus. Walaupun percaya dan menyambut Yesus juga diberi potensi, diberi kemungkinan oleh Allah untuk mengambil keputusan itu. Ya, jadi ini juga ayat ini juga selaras dengan pasal 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya di sini
Yohanes mau menegaskan bahwa ada orang yang percaya dan diselamatkan, tapi ada juga yang menolak. Nah, pentingnya inkarnasi Logos di sini adalah Yohanes menjelaskannya dalam kaitan dengan konteks Yunani, tapi istilah firman atau Logos kan dia bilang pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dalam hal ini orang Yahudi sangat paham tentang firman. Misalnya dalam Kejadian pasal 1, penciptaan itu segala sesuatu jadi oleh karena firman Allah. Kecuali ketika Allah menciptakan manusia. Tapi semua ciptaan yang lain di luar manusia selalu Allah berfirman, maka jadi. Nah, firman yang disebut juga Logos itu sangat difahami juga oleh orang Yunani. Karena orang Yunani itu paham bahwa Logos itu adalah aspek yang sangat ideal atau juga pikiran dalam diri manusia. Nah, tentu Yohanes berusaha untuk menjelaskan Yesus dengan istilah Logos tanpa mengaburkan Yesus sebagaimana pikiran orang Yunani tentang Logos itu. Nah, artinya di sini betapa pentingnya kehati-hatian dalam langkah-langkah kontekstualisasi. Jangan sampai Yesus dikaburkan oleh konteks. Kalau kita lihat Alkitab, Yohanes berusaha supaya Yesus dimengerti sebagai Yesus yang datang dari surga, Yesus anak Allah yang hidup, bukan Yesus atau Logos sebagaimana dipahami oleh orang Yunani. Seperti itu. Jadi Yohanes tetap berusaha supaya Logos yang dia maksud adalah Logos yang berpraeksistensi atau Logos yang bersama-sama dengan Allah dan Logos yang adalah Allah. Bukan sekedar Logos yang pikiran, tapi Logos yang adalah Allah sendiri yang memberi hidup kekal kepada setiap orang, baik Yunani, Yahudi, siapapun. Itu sebabnya bahwa Yohanes itu menekankan Yesus sebagai juru selamat dunia. Seperti itu, Chris. Wah, luar biasa. Pembahasan kita seru banget nih, Pak. Iya. Jadi saya dapat intinya di sini bahwa Yohanes itu nggak berbeda dengan Injil-Injil yang lain, tapi bukan dalam arti yang kontradiktif, tapi yang saling melengkapi. Dan di situ muncul Yohanes Pembaptis yang adalah perantara Yesus dan penggenap dari Nubuatan perjanjian lama. Perjanjian lama. Dan yang terakhir adalah mengenai ayat 12 itu, Yohanes ingin menjelaskan Logos dalam arti yang sebenarnya, yaitu Logos yang adalah Allah sendiri. Ya, Allah sendiri yang datang, atau lebih bagus Allah sendiri yang mengambil rupa dalam wujud manusia. Allah mengambil rupa, mengambil bentuk dalam wujud manusia sebagaimana dibahas Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan ayat yang ke-8. Jadi kalau boleh kita ringkaskan bahwa perbedaan Yohanes, Injil Yohanes dengan Injil Sinoptis adalah bahwa para penulis Injil Sinoptis itu memberitakan Yesus dari sudut kemanusiaan. Sedangkan Yohanes memberitakan Yesus dari sudut keilahian. Disinilah muncul pengertian berbeda dalam saling melengkapi. Jadi di dalam 4 Injil, Yesus diberitakan secara utuh, baik sebagai manusia sejati melalui pemberita Injil Sinoptis, maupun Yesus adalah Allah sejati melalui pemberitaan Yohanes. Oke, wah, luar biasa sekali, Pak. Terima kasih, Pak, untuk penjelasannya. Terima kasih untuk uraiannya. Ya, semoga dengan apa yang kita bahas, uraian yang sudah disampaikan oleh Bapak ini boleh memperlengkapi kami, tentu di pelayanan kami ke depan. Puji Tuhan. Gitu. Terima kasih banyak, Pak, ya. Oke, terima kasih Tuhan juga Yesus saya diajak untuk berbagi dengan Sobat Expos, Pak. Sobat Expos. Oke, ya. Selamat buat Sobat Expos ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. sampai jumpa Sobat Expos. Ya, Tuhan Yesus memberkati.
Baik Sobat Expose, demikianlah diskusi kita bersama narasumber kita, Bapak Nimrod Fawad. Kiranya pendalaman yang sudah kita bahas tadi dapat memberkati kita semua dan menolong kita untuk pelayanan kedepannya. Salam eksposisi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.